Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 233 sampai 234. Di tanah, Master Pedang Abadi memandang pedang pembunuh itu dengan mata tenang. Bukan Tuhan yang sebenarnya. Master Pedang Abadi tertawa kecil, lalu berkata, "Tidak apa-apa, pemegang pedang sudah lama ingin melawanmu." Setelah suaranya jatuh, dia melambaikan lengan bajunya dan berubah menjadi cahaya pedang yang naik ke langit. Tertawa, pedang itu menghancurkan langit. Di lapangan, orang-orang kuat dari Sekte Pedang Abadi semuanya menatap ke langit. Bisakah sang master mengalahkan pemegang pedang ini? Tidak hanya Sekte Pedang Abadi, tetapi semua orang bingung saat ini. Di mata semua orang, Master Pedang Abadi menikam pedang penegak hukum dengan pedangnya. Ledakan, dunia hancur, dua jenis niat pedang yang menakutkan menyebar ke seluruh dunia. Meskipun tidak sengaja ditujukan ke dunia ini, pada saat ini, seluruh tanah pemakaman dewa mulai dihancurkan sedikit demi sedikit, dan kemudian dimusnahkan. Dunia ini tidak tahan dengan niat pedang kedua orang ini, dan di kedalaman langit berbintang yang jauh, waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, galaksi padam, dan alam semesta mendidih. Di bawah, penguasa pedang abadi tiba-tiba tertawa dan menunjuk ke gagang pedang abadi. Ledakan, pedang abadi bergetar hebat, dan kekuatan yang kuat langsung mendorong pedang penegak hukum kembali ke terowongan ruang waktu. Pada saat ini, Master Pedang Abadi tiba-tiba gemetar dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang abadi yang memasuki alam semesta sejati. Masuki alam semesta nyata, semua orang menatap terowongan ruang dan waktu. Berdengung, pada saat ini, suara pedang tiba-tiba datang dari terowongan ruang waktu, dan saat berikutnya, sesosok mayat perlahan jatuh dari terowongan ruang waktu. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang kuat dari Sekte Pedang Abadi di bawah langsung menjadi pucat. Karena mayat ini tidak lain adalah Master Pedang Abadi. Dan yang jatuh pada Master Pedang Abadi adalah pedang abadi. Hilang. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang tiba-tiba keluar dari terowongan ruang waktu dengan kecepatan yang sangat cepat. Tertawa, di mata semua orang, sinar cahaya pedang itu langsung memakukan Master Pedang Abadi ke pilar batu wanita berbaju merah di bawah. Dua orang dipaku berdampingan, di bawah. Sekelompok orang kuat dari Sekte Pedang Abadi tiba-tiba menjadi marah, dan beberapa pembudidaya pedang muda hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, Si Zhang tiba-tiba berteriak dengan marah, "Berhenti!" Di lapangan, sekelompok pembudidaya pedang Sekte Pedang Abadi berhenti, menatap terowongan ruang dan waktu. Anda membunuh seseorang dan Anda masih harus dipermalukan, Shin Bikoge. Terlalu berlebihan untuk menipu orang. Si Zhang melihat lebih dalam ke terowongan ruang waktu virtual. Dia merentangkan telapak tangannya, dan dari langit, pedang abadi perlahan jatuh ke tangannya sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke terowongan ruang dan waktu. Sebuah bayangan terlihat samar-samar. Pembawa pedang, pendekar pedang terkuat di alam semesta sejati. Si Zhang menatap hantu itu, tetapi hantu itu mengabaikan semua orang, berbalik dan menghilang. Abaikan saja, di lapangan, semua orang kuat dari Sekte Pedang Abadi sangat marah, tapi mereka tidak berdaya.
Orang-orang punya modal untuk mengabaikan sekte pedang abadi. Bahkan Master Pedang Abadi ditindas dan dibunuh. Di mata orang lain, saya khawatir saya dan orang lain tidak berbeda dengan semut. Setelah si Zhang terdiam untuk waktu yang lama, dia melihat ke tubuh Master Pedang Abadi di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Tuan, tunggu aku untuk membawamu kembali. Sekte Pedang Abadi yang kuat, ayo pergi." Meskipun para ahli Sekte Pedang Abadi tidak mau melakukannya, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti si Zhang pergi. Wanita berbaju putih itu memandang ke Cakrawala, merasa sedikit bingung. Dia tidak tahu apakah pemuda itu sudah mati atau belum. Tanpa banyak berpikir, wanita berbaju putih itu berbalik dan pergi. Di suatu tempat di tanah, Ye Guan, yang sudah berada dalam tubuh jiwanya, terbaring di tanah. Di sebelahnya, ada sebuah menara kecil. Saat ini, jiwa Ye Guan sangat lemah. Meskipun Tuan Ta adalah orang yang bertarung di depan barusan, dia juga menahan kekuatan yang besar. Ini hampir berakhir, saudaraku. Pada saat ini, Nasi Tongtian tiba-tiba bergegas ke depan Ye Guan. Saat dia melihat kondisi Ye Guan yang menyedihkan, dia langsung tercengang. "Bisakah kakak ini diselamatkan?" Si Tongtian melirik Naji dan Xiao Tai. Ye Guan merasa sedikit ragu. Memanfaatkan kemalangan seseorang, dia pernah melakukannya sebelumnya. Setelah hening beberapa saat, si Tongtian tiba-tiba mengeluarkan ramuan hitam dari cincinnya dan menyerahkannya ke mulut jiwa Ye Guan yang tidak sadarkan diri. Dalam sekejap, energi jiwa murni terpancar dari tubuh Ye Guan. Pil bergizi jiwa, khusus dalam memperbaiki jiwa. Ketika anak-anak keluarga bangsawan keluar, mereka pasti perlu membekali mereka dengan pil. Si Tongtian memandang Ye Guan dan menunggu dengan tenang. Memanfaatkan situasi ini, tentu saja dia tidak akan melakukan ini. Cuma bercanda. Kakak tertua ini adalah orang yang disukai oleh nenek moyangnya dan Master Pedang Abadi, jadi dia jelas bukan orang biasa. Perampokan juga merupakan target mencetak gol. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya perlahan. Melihat pemandangan ini, si Tongtian berkata dengan cepat, "Saudaraku, apakah kamu sudah bangun?" Ye Guan memandang si Tongtian di depannya dan berbisik, "Apakah aku masih hidup?" Tongtian mengangguk cepat. "Masih hidup." Ye Guan menarik napas dalam-dalam, seolah memikirkan sesuatu. Dia segera melihat ke menara kecil tidak jauh dari sana. "Menara utama, kamu baik-baik saja?" Ye Guan tertegun. Dia membuka telapak tangannya dan menara kecil itu perlahan melayang ke tangannya. Dia melihat ke menara kecil itu dan kemudian bertanya, "Menara utama?" Ye Guan tiba-tiba menjadi sedikit gugup. "Tuan Ta, jangan mati." Xiao Ta, melihat Tuan Ta masih tidak bergerak, Ye Guan benar-benar khawatir. Karena dalam pertarungan tadi, Master Ta berada di depan dan membawa segalanya. Ini sangat mengesankan, memikirkan hal ini. Meskipun wajah Ye Guan sedih, hatinya sangat bahagia. Pertahanan terkuat, Lord Tower. Ye Guan hendak berbicara, ketika An Nanjing tiba-tiba muncul di sampingnya. Melihat An Nanjing, Ye Guan dengan cepat berkata, "Senior, Tuan Ta." An Nanjing melirik ke arah Xiao Ta, lalu berkata, "Belum mati." Mendengar ini, Ye Guan menghela nafas lega. Seorang Nanjing memandang Ye Guan. "Mayatnya hilang?" Seorang Nanjing berkata.
perbaiki tubuh fisiknya dulu. Ye Guan mengangguk. Oke, saat dia keluar untuk jalan-jalan, secara alami dia akan membawa perlengkapan dan ramuan yang bagus. Perlahan membaik, dia tidak punya waktu ini. Sekarang Guangxuan Universe didukung oleh Ye Qing dan yang lainnya. Tetapi dia tahu bahwa Ye Qing dan yang lainnya mungkin tidak dapat bertahan lama. Jadi dia harus menggunakan metode tercepat untuk meningkatkan kekuatannya sekarang. Setelah beberapa saat, tubuh fisik Ye Guan mulai pulih secara perlahan. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ye Guan memandang si Tongtian dan bertanya apa yang terjadi dengan Master Pedang Abadi. Si Tongtian berkata dengan lembut, "Mati?" Ye Guan sedikit mengernyit, "Mati?" Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah dewa sejati yang membunuhnya?" Si Tongtian menggelengkan kepalanya, "Pria berpedanglah yang membunuhnya." Ye Guan terdiam. Dia pernah mendengar Lian Suang berbicara tentang pemegang pedang ini sebelumnya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pemegang pedang ini begitu kuat. Ini sangat menakutkan. Memikirkan pedang itu saat ini, dia masih ketakutan. Tapi, ini lebih seru, karena dia menemukan bahwa ketika dia memikirkan pedang itu sekarang, dia tidak merasa takut. Cara terbaik untuk mengalahkan rasa takut adalah dengan menyerangnya. Agak pahit bagi Pak Ta, setelah beberapa saat, tubuh fisik Ye Guan pulih. Dia merasakan tubuh fisiknya sendiri, dan kemudian melihat ke arah An Nanjing. Saat dia hendak berbicara, An Nanjing tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu baru saja mengambil tindakan?" Untuk beberapa saat, dan kemudian berkata, "Karena aku mengetahuinya, ketakutan tumbuh di hatiku." Seorang Nanjing menatap ke arah Ye Guan, "Jadi kamu mengambil tindakan?" Ye Guan mengangguk, "Pedang itu sangat kuat, dan aku tidak akan menolaknya sekarang. Jika aku tidak menggunakan pedang, aku tidak akan pernah melakukannya. Hidup di bawah pedang itu akan menjadi mimpi burukku." Seorang Nanjing menatap Ye Guan, "Tetapi jika kamu menggunakan pedang itu, kamu akan mati." Ye Guan mengangguk, "Aku tahu. Tapi jika kamu tidak menggunakan pedang itu, hidupku akan lebih buruk daripada kematian." Ye Guan berkata dengan lembut, "Kekuatan pedang itu ingin aku menyerah dan berlutut. Aku ingin hidup. Ini sangat sederhana. Aku hanya menyerah, berlutut dan merangkak di tanah." Tapi, aku tidak bisa. Aku pikir sebagai manusia menjadi, berkali-kali, kamu bisa menjadi penakut. Kamu bisa menangis, kamu bahkan bisa mati, tetapi kamu tidak bisa menjadi tidak berdaya. An Nanjing sedikit mengangguk, dengan sedikit apresiasi di matanya tidak memasuki dunia fana, dia bisa dikatakan telah menjadi setengah fana. Tidaklah sulit untuk menjadi manusia dengan sebuah kesempatan. Perlu bertarung, saat ini, Ye Guan berkata dengan tegas, "Beri aku kesempatan lagi, aku akan tetap memilih untuk bertarung." Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Jika kamu ingin bertarung, bisakah kamu tidak membawaku bersamamu lain kali?" "Tuan Ta, apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Ye Guan berkata dengan serius, "Aku tahu bahwa dengan kekuatan Tuan Ta, bagaimana seorang pemegang pedang bisa mengalahkanmu?" Ta berkata dengan marah, "Aku tidak bisa mati." Ye Guan tertawa, lalu memandang An Nanjing, "Senior, Anda membawa saya ke sini. Kamu hanya ingin aku melihat Master Pedang Abadi bertarung dengan dewa sejati." Seorang Nanjing mengangguk,
lalu berkata, "Ayo pergi ke tempat terakhir." Ye Guan bertanya dengan cepat, "Di mana?" An Nanjing menatap Ye Guan, "Wan, kota Wanji Zutian." Ye Guan mengerutkan kening, "Kota Wanji Zutian?" Seorang Nanjing mengangguk, pergi ke peringkat Zutian dan raih posisi pertama. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apa untungnya menduduki peringkat pertama?" An Nanjing memandang Ye Guan, "Apakah kamu ingin menikahi istri lain?" "Omong kosong apa ini?" "Ini," seorang Nanjing menatap ke arah Ye Guan, "saat kamu mencapai posisi pertama, kakekmu dan aku akan membantumu menemukan cara untuk memberimu istri lagi." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, hal ini." Seorang Nanjing berkata dengan tenang, "Terserah kamu apakah akan bertarung atau tidak. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi mengikutimu. Aku juga telah meminta 36 orang yang ditinggalkan ibumu untuk kamu kembalikan kuil Su Zhen. Setelah mencapai tempat pertama, kembalilah ke Guangxuan Universe." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Ye Guan berkata dengan cepat, "Senior, aku sudah memiliki Xiao Jia." Masalah menantu perempuan ini, seorang Nanjing memandang Ye Guan. "Kalau begitu, apakah kamu ingin gadis Jixuan itu menikah dengan orang lain? Dan gadis itu Qian, apakah kamu ingin mereka menikah dengan pria lain?" Ye Guan tertegun. Seorang Nanjing memandang Ye Guan dan bertanya, "Saya harap tidak." Wajah Ye Guan sedikit tidak wajar, dan dia dengan cepat berkata dalam hatinya, "Tuan Ta, tolong katakan sesuatu." Xiao Ta juga sedikit bingung. "Izinkan saya memberitahu Anda hantu. Anda bajingan, setiap kali Anda memiliki sesuatu yang tidak dapat Anda tangani, Anda selalu memikirkan saya, Tuan Ta. Akulah menara sialan itu, bukan potnya. Akulah yang akan selalu disalahkan." Seorang Nanjing melirik Ye Guan, lalu berkata, "Apakah kamu ingin bertarung atau tidak? Itu terserah kamu. Jika kamu tidak ingin bertarung, kembalilah ke Guangxuan Universe sekarang. Jika kamu ingin bertarung, aku akan melakukannya hanya memberimu 1 bulan. Jika kamu tidak mencapai tempat pertama dalam 1 bulan, aku menarik kembali apa yang baru saja aku katakan." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Di tempat, Ye Guan terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, "Tuan Ta, bagaimana menurutmu?" Xiao Ta bingung, "Bagaimana menurutku? Kamu yang memutuskan urusanmu sendiri." "Untukmu Tuan Ta." "Ya." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Si Tongtian di sampingnya, di mana kota segala dunia. "Xiao Ta." Suara misterius itu tiba-tiba berkata, "Xiao Ta, bagaimana caranya? Bagaimana perasaanmu di masa depan? Apakah dia akan menjadi kambing hitam eksklusifnya?" Si Tongtian membawa Ye Guan ke terowongan ruang waktu. Tujuan mereka bukanlah kota segala alam dan surga, melainkan Yuanji, dunia tempat Si Tongtian berada. Karena untuk sampai ke kota 10.000 dunia semua surga, Anda harus menggunakan susunan teleportasi. Jika tidak, dengan kekuatan mereka berdua, mereka tidak akan dapat mencapainya bahkan jika mereka melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu selama setahun. Terlalu jauh, semua dunia dan surga pada dasarnya sangat berjauhan. Dan alam Yuan memiliki susunan teleportasi yang mengarah ke surga segala alam, di terowongan ruang waktu,
si Tong Tian. Memandang Ye Guan, matanya penuh rasa ingin tahu. Saudaraku, apakah kamu benar-benar baru saja berada di alam kesengsaraan kecil? Si Tong Tian berkata dengan suara yang dalam, saudaraku, apakah levelmu terlalu rendah? Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, hanya saja sangat sulit untuk mengalahkan daftar surga ini. Mengalahkan? Si Tong Tian berkata dengan suara yang dalam. Tong Tian mengangguk. Ya, Ye Guan tersenyum dan berkata, ceritakan padaku tentang daftar semua surga. Si Tong Tian berkata dengan sungguh-sungguh, daftar semua surga adalah yang paling berharga daftar di antara seluruh dunia. Hanya ada 10 mereka yang bisa masuk dalam daftar adalah super jenius paling jahat di seluruh dunia. Semua surga di seluruh dunia. Mengerikan. Pikirkan aku di alam Yuan, di sana ada ratusan juta makhluk hidup, tetapi tidak ada yang masuk dalam daftar. Zutian Bang ini, Ye Guan tiba-tiba bertanya, siapa yang mendirikan Zutian Bang? Si Tong Tian berkata, didirikan oleh kota Wanji Zutian. Ini kota Wanji Zutian adalah keberadaan yang istimewa dan bukan milik dunia manapun. Surga, pendiri kota ini sangat kuat, dia disebut tanpa pamrih sejati. Dia membuka jalan lain di luar 3000 jalan dan menciptakan jalan yang unik tanpa pamrih. Kudengar dia pernah bertarung melawan dewa sejati penjaga alam semesta sejati dengan kekuatannya sendiri. Ye Guan menyipitkan matanya, melawan alam semesta sejati? Si Tong Tian mengangguk, ya, pemegang pedang alam semesta sejati selama sebulan, dan hasilnya tidak diketahui. Yang kita tahu adalah bahwa setelah pertempuran itu, dia mendirikan kota segala alam dan segala surga. Dan setelah itu, para dewa alam semesta sejati tidak pernah menginjakkan kaki di dalamnya. Kota segala alam dan segala surga lagi, Ye Guan terdiam. Pembawa pedang, dia tidak mengetahui kekuatan dari orang yang benar-benar tidak mementingkan diri sendiri ini. Tetapi dia baru saja merasakan kekuatan pemegang pedang sebelumnya. Hanya satu pedang yang begitu kuat hingga membuat orang putus asa. Sungguh sulit dipercaya aku bisa bertarung dengan lawan selama sebulan, dan kalau dilihat dari artinya, aku bahkan mungkin menang. Ye Guan sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dalam hatinya, Senior, apakah kamu kenal orang yang benar-benar tidak mementingkan diri sendiri ini? Suara misterius itu berkata, ya. Ye Guan dengan cepat berkata, bisakah kamu memberitahuku sebentar lagi? Dalam keheningan, suara misterius itu berkata, dia juga mempunyai nama panggilan, Wang Wudi, yaitu. Pada titik ini, dia berhenti berbicara. Ye Guan ingin menanyakan hal lain, dan suara misterius itu berkata, sebaiknya kamu melakukan pemeringkatan terlebih dahulu. Jika kamu menjadi yang pertama, kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisannya. Kamu tidak perlu menginginkan yang lain warisan orang, tetapi jika kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisannya, kamu pasti akan mendapatkan ia. Ye Guan bingung, kenapa? Suara misterius itu berkata, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan tidak bertanya lagi. Tidak lama kemudian, si Tong Tian muncul di Yuanji bersama Ye Guan. Setelah sampai di Yuanji, si Tong Tian buru-buru berkata, saudaraku, ayo pergi ke paviliun Xiambao. Ye Guan tertegun, dia melihat ke arah si Tong Tian,
Paviliun Siambao. Si Tongtian mengangguk, ya, pernahkah kamu mendengarnya? Ye Guan berkedip, ada juga Paviliun Siambao di sini. Dan berkata, tentu saja ada. Paviliun harta karun abadi ini adalah kamar dagang pertama di dunia. Apakah Anda tahu Guangxuan Universe? Ye Guan mengangguk, tentu saja tahu. Alam semesta Guangxuan ini adalah salah satu dari 4 alam semesta besar. Sungguh mengagumkan. Ahli pedang manusia mereka adalah satu-satunya orang kuat tak tertandingi yang pernah memasuki alam semesta nyata. Saya mendengar bahwa saat itu, ahli pedang manusia membantai jutaan dewa tubuhnya berwarna merah darah, dan niat membunuh memenuhi seluruh alam semesta, dan itu tidak hilang selama ribuan tahun. Berkata, karakter yang luar biasa. Kamu melirik si Tongtian, dan kesan baiknya terhadap pemuda ini membaik. Si Tongtian tiba-tiba bertanya, saudaraku, dari mana asalmu? Ye Guan tersenyum dan berkata, Guangxuan Universe. Kepala Guanduan, ya, si Tongtian memandang Ye Guan, lalu berkata, pantas saja saudara, kamu sangat jahat. Kamu berasal dari alam semesta Guangxuan, salah satu dari 4 alam semesta. Untuk menghormati dunia manusia, Master Pedang, si Tongtian mengangguk, tentu saja. Siapa yang tidak merasa sedikit hormat ketika menyebut Master Pedang manusia di alam semesta ini? Alam semesta yang tidak perlu membayar biaya perlindungan hingga saat ini, dan juga satu-satunya alam semesta yang masih berani menghadapi alam semesta nyata secara terbuka. Saat dia berkata, dia menatap Ye Guan dan berkata dengan serius, saudaraku, aku sudah punya. Untuk mengatakan, kalian, Guangxuan Universe benar-benar mampu. Anda tidak tahu bahwa bertahun-tahun yang lalu, ada perang antara Guangxuan Universe dan Zen Universe. Ketika Guangxuan Universe Anda berseru, semua orang Guangxuan Universe yang kuat di luar tidak ragu-ragu, dan mereka semua berkumpul dalam satu hari. Aku bergegas kembali ke alam semesta Guangxuan untuk bertarung sampai mati. Kalian benar-benar bersatu. Ye Guan terdiam dan perlahan menggenggam tangannya. Si Tongtian menambahkan, saya mendengar sebelumnya bahwa seorang jenius muda muncul di alam semesta Guangxuan, bernama Ye Guan, yang merupakan keturunan ahli pedang di dunia. Saudaraku, pernahkah Anda mendengarnya? Ye Guan berkata sambil tersenyum, iya. Si Tongtian sedikit penasaran, bagaimana kabar orang ini? Ye Guan berkata dengan serius, tidak ada seorang pun sebelumnya dan tidak ada seorang pun sejak itu. Bakatnya benar-benar melampaui standar, Xiaota. Si Tongtian berkata dengan lembut, seperti yang diharapkan dari keturunan ahli pedang di dunia manusia. Alam semesta Guangxuan memiliki penerus. Tampaknya alam semesta Guangxuan dan alam semesta Zen akan mengalami pertempuran sengit lainnya. Pertarungan sengit, Ye Guan mengangguk dan hendak berbicara. Saat ini, si Tongtian berkata, saudaraku, kita di sini. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan melihat ke depannya. Tidak jauh dari sana ada Paviliun Siambao. Ye Guan tiba-tiba bertanya, apakah semua surga di dunia memiliki paviliun harta karun peri? Si Tongtian tersenyum dan berkata, ya, semua surga di dunia memiliki paviliun harta karun peri. Ketika berbicara tentang alam semesta Guangxuan, kita harus melakukannya berbicara tentang dinasti Qin. Master Pavilion,
Master Pavilion Qin ini juga sangat kuat. Pavilion harta karun abadinya tidak hanya tersebar di seluruh dunia, tetapi juga telah menjadi kamar dagang terbesar di dunia. Ye Guan tersenyum sedikit, begitu pula dia sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka pavilion harta karun abadi miliknya akan terbuka untuk semua alam dan surga. Sepertinya saya terlalu meremehkan kekayaan keluarga saya. Saat ini, si Tongtian tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Saudaraku, jangan katakan apapun nanti. Saya masih memiliki rasa hormat di sini. Saya akan berbicara dengan manajer Li nanti dan dia pasti akan memberi kita diskon." Hendak berbicara, seorang wanita cantik keluar untuk menyambutnya. Ketika dia melihat wanita cantik itu, si Tongtian mengepalkan tinjunya dan berkata, "Manajer Li, mengapa Anda keluar untuk menyambutnya secara langsung?" Dan langsung berjalan. Dia datang ke depan Ye Guan, lalu membungkuk dalam-dalam. Dan Xuan Qi menyampaikan pesan, "Bawahanku Li Fei, aku telah bertemu dengan Tuan Muda Pavilion." Si Tongtian tercengang saat melihat pemandangan ini. "Kamu memandang Li Fei? Apakah kamu mengenalku?" Li Fei mengangguk dengan cepat. Nyonya telah memberitahu potret Tuan Muda Pavilion ke seluruh surga di dunia. Ye Guan tersenyum tipis dan harus mengatakan bahwa Xiao Jia sangat berhati-hati dalam pekerjaannya. Jika dia datang ke sini dan menjadi sasaran lagi, itu akan sangat berdarah. Ye Guan menarik kembali pikirannya, dan kemudian berkata, "Kita akan pergi ke kota 10.000 dunia semua surga. Tolong buat pengaturannya." Li Fei membungkuk dalam-dalam lagi, dan Xuan Qi mengirimkan suara, "Tuan Muda Pavilion, tunggu sebentar, itu akan siap dalam 1/4 jam." Setelah itu, dia mundur. Di samping, si Tongtian memandang Ye Guan dengan keheranan di wajahnya. "Saudaraku, kamu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya adalah anggota tertinggi Pavilion Xiambao." Si Tongtian tampak terharu. "Anggota tertinggi?" Ye Guan mengangguk. "Ya," si Tongtian berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudaraku, apakah keluargamu sangat kaya?" Ye Guan berkata sambil tersenyum, "Ada ratusan juta poin." Si Tongtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dan ketika dia hendak berbicara, sesuatu tiba-tiba terjadi. Seorang pria paruh baya berjalan mendekat. Ketika dia melihat pria paruh baya itu, ekspresi si Tongtian tiba-tiba berubah. "Brengsek, ayah, kenapa kamu ada di sini?" Pria paruh baya itu berjalan cepat. Di depan si Tongtian, dia memelototi si Tongtian. "Kemana kamu pergi main-main lagi?" Si Tongtian berkata cepat, "Aku pergi menemui leluhur." Tengah pria tua itu sangat marah. "Kamu mengganggu leluhur lagi, bukan? Apakah penismu sakit? Nenek moyang sudah lama digantung dan kamu masih tidak membiarkannya beristirahat." Pengkhianat, mengatakan ini, dia akan memukulnya. Ekspresi si Tongtian berubah drastis, dan dia segera bersembunyi di belakang Ye Guan. Melihat pemandangan ini, pria paruh baya itu memandang ke arah Ye Guan. "Siapa ini?" Si Tongtian berkata dengan cepat, "Ini kakak tertuaku, aku baru mengenalinya." "Kamu pengkhianat." Pria paruh baya itu sangat marah. "Kamu mendapat teman yang buruk lagi. Aku akan membunuhmu, pengkhianat ini." Si Tongtian berkata dengan suara gemetar, "Ayah, kamu adalah putraku satu-satunya. Jika kamu memukulku sampai mati, kamu akan punah." "Ah." Ye Guan mendengar kata-kata si Tongtian.
Pria paruh baya itu hampir mati marah dan hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, rasa dingin tiba-tiba menerpa dirinya dari belakang. Pria paruh baya itu terkejut dan berbalik untuk melihat 10 pria berjubah hitam menatapnya tidak jauh dari situ. Orang kuat dari paviliun Siambao, pria paruh baya itu terkejut. Apa yang dilakukan paviliun Siambao ini? Saat ini, Li Fei datang. Dia menatap pria paruh baya itu dan berkata, "Tuan Si, jika kamu memukul anakmu, pukul saja anakmu dan jangan sentuh orang lain." Tuan Si melirik Li Fei, lalu menoleh untuk melihat Ye Guan di depannya. Segera, kepala keluarga Si menjadi serius. Dia sangat marah sehingga dia tidak memperhatikan pemuda di depannya. Pemuda ini tidak biasa atau sederhana. Ye Guan tersenyum, lalu memandang si Tong Tian dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Tong Tian, terima kasih atas bimbinganmu. Saya akan pergi ke kota segala alam dan surga sekarang. Mari kita ucapkan selamat tinggal." Si Tong Tian ragu-ragu, lalu mengangguk, dan pada saat ini, kepala keluarga Si tiba-tiba berkata, "Kakak tertuamu akan pergi ke kota 10.000 dunia semua surga. Mengapa kamu tidak mengantarnya secara pribadi?" Si Tong Tian tercengang, kepala keluarga Si tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Ini pasti pertama kalinya kakak tertuamu pergi ke 10.000 alam dan kota semua surga. Pasti akan ada banyak tempat asing baginya ketika dia pergi ke sana. Beri dia naik dan pergi." Si Tong Tian ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Ayah, mengapa kamu tiba-tiba menjadi lembut? Apakah kamu tidak gila? Apakah kamu ingin melihatnya?" Bersambung.